Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, tetap berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kembali lagi dengan Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Sagittarius. Dan ini adalah dalam rangka Mercury retrograde tanggal 29 Mei sampai tanggal 22 Juni. Oh, sorry, saya bukan pakai itu, pakai ini. Oke, apa itu Mercury retrograde? Silakan Google aja atau lihat video saya yang hari Minggu. Itu sedikit banyak saya menjelaskan tentang Mercury retrograde. Memang biasanya berpengaruh pada komunikasi manusia, pada cara mungkin email, teknologi seperti itu ya. Dan juga percintaan, masa lalu biasanya balik, jadi mantan-mantan juga mungkin mengabari, something like that. Oke, saya buka 2 oracle card dulu untuk kalian si Sagittarius. Setelah itu ini adalah kartu apa ini? Rider White Tarot. Oke. Kemarin ada yang menghubungi saya, katanya mau belajar tarot. Saya tanya, sudah punya kartu belum? Belum, ya udah beli dulu. Mau belajar tarot gimana kalau nggak ada kartu tarotnya? Saya tidak meminjamkan kartu soalnya, karena memang pegangan tangannya buat saya sih ya bukan percaya apa gitu, memang nggak bisa dipinjam-pinjamin. Jadi please beli sendiri ya, beli sendiri kartunya. Ada di marketplace kok, ada di Amazon. Yang bagus sih di Amazon, tapi ya harganya juga bagus, sama shippingnya lama, bisa nunggu 2 minggu gitu baru datang. Oke. Ini saya kenapa jadi mengiklankan marketplace ya, nggak apa-apa lah ya, sambil nunggu. Oh ya, cara saya buka kartu, shuffle kartu memang begini ya, jadi kadang-kadang terbolak-balik, nggak masalah. Buat saya nggak masalah. Buat kalian kalau masalah ya nggak usah ditonton lah ya. Aduh, saya ngomongnya lagi masih kurang enak badan tapi udah lebih baik. Oke, untuk kalian yang Sagittarius, ini kartu pertama kalian. Appreciate this moment. Mengapresiasi saat ini atau momen ini. Every situation is an opportunity to grow and find love. Setiap kesempatan itu mengizinkan kita untuk bertumbuh dan juga menemukan cinta. Cinta yang kayak gimana? Cinta yang sejati. Oke. Pada saat Mercury retrograde memang biasanya mantan-mantan balik, ingat mantan dan something like that. Juga masalah komunikasi ya, tapi ya sudah dijalanin aja, mungkin hati-hati ya untuk kalian semua. Oke, dan Mercury retrograde kali ini berada di Cancer. Itu tadi pesannya adalah mengapresiasi setiap apa yang sudah kalian hadapi, kalian alami apapun itu, karena itu mengizinkan kalian untuk bertumbuh dan menemukan cinta sejati. Yang belum, yang udah dealing dengan seseorang, congratulations, tapi kalau terus galau karena ingat mantan, ya ingatlah bahwa ini akan memasuki masa Mercury retrograde, jadinya mungkin ada kegalauan di situ, ya. Oke, lanjut dengan manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Benar-benar harus jujur dan benar-benar clear ya. Benar-benar clear tuh ya honest aja, jujur aja ya. Dengan apa yang ingin kalian manifestasikan di dalam kehidupan ini, apa yang kalian inginkan di dalam kehidupan ini. Saya yakin semua orang ingin bahagia, so find your happiness then. Kalau nggak bahagia dengan satu hubungan dan merasa hubungan itu toksik, ya udah nggak usah diterusin. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, why not juga. Jadi nggak ada yang bilang
udah nggak cinta, terus harus meninggalkan. Karena cinta itu bisa berhenti, cinta itu sesaat, ya, ada masa-masanya, tapi yang bertahan adalah komitmen. Jika kalian berkomitmen dengan pasangan kalian yang baik, ya, yang tidak ada toksik, tidak ada hal-hal buruk di dalam hubungan kalian hanya karena bosan, please dipikirkan lagi. Kalian pikir orang lain lebih baik? Belum tentu. Kalian pikir mantan lebih baik? Belum tentu. Oke, Sagittarius. Now write it down on the paper. Manifestation step 1. Maksudnya, jika apapun yang kalian inginkan dalam kehidupan ini memang harus dimanifestasikan. Mau ditulis silakan. Kalau saya memang metodenya ditulis, diulang, diucapkan. Seperti itu. Ada yang ditulis sih, ada yang hanya diucapkan aja. Kalau memang penuh dengan keyakinan, sesimpel apapun permintaannya itu bisa tercapai, ya, Sagittarius. Lanjut dengan kartu dari tarotnya, ada Six of Cups. Six of Cups, oke. Six of Cups ini bicara tentang apa yang kalian berikan kepada orang yang dealing dengan kalian, perhatian, cinta, apapun itu akan kembali juga kepada kalian. Jadi, what comes round, apa sih bahasa Inggrisnya? Saya agak clear hari ini. Apa yang kalian berikan positif akan kembali positif. Apa yang kalian berikan akan kembali kepada kalian, apapun itu. Jadi, negatif positif itu tergantung pilihan kalian. Tapi di masa Mercury retrograde itu memang lebih baik kalian banyak memberi dan kalian juga diberi. Jadi ada yang memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan apapun, dihubungkan dengan masalah percintaan maupun dihubungkan dengan masalah karir, bisnis, dan keuangan bisa. Tapi akan ada yang memberi kalian sesuatu atau kalian yang memberi, dan it's bolak-balik seperti itu. Tapi harus hal-hal yang positif, ya, Sagittarius. Nanti kalau negatif, kembalinya nanti negatif juga. Nggak mau kan? Ya dong, harus yang positif. Oke, lanjut. Eight of Cups, oke. Kalau kalian ditinggalkan atau meninggalkan, ya memang itu sudah terjadi, ya udah nggak apa-apa. Kalau itu kembali lagi, kembali dalam ingatan kalian, ingat aja kalau Mercury retrograde memang biasanya balik-balik yang kemarin-kemarin tuh keinget balik. Kalau memang itu hanya sekedar ingatan belaka, nggak usah baper, nggak usah galau dan berpikir bahwa oh dia mikirin kalian, padahal kemarin dia ninggalin kalian. Nggak gitu juga. Kemungkinan hanya terimbas oleh fenomena alam tersebut, jadi nggak benar-benar kepengen kembali gitu. Cuma pesannya di Mercury retrograde ada Sagittarius yang merasa harus meninggalkan, merasa. Apakah harus, Mbak Lucy? Ada apa itu? Anyway, apakah memang harus ditinggalkan? It's depend, darling. Apakah memang hubungan kalian tidak bisa diteruskan? Apakah karir kalian tidak bisa diteruskan? Apakah bisnis itu tidak bisa diteruskan? Itu tergantung ceritanya, ya. Tapi memang ada yang harus meninggalkan. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena ini orang banyak yang terbaca, ya, energinya. So, untuk kalian yang harus meninggalkan, dipikirin dulu sih sebenarnya, tunggu. No, memang harus ditinggalkan. Oke, memang harus ditinggalkan. So, sorry to say, terutama yang abusive, yang negatif-negatif memang harus ditinggalkan. Ada yang ditinggalkan, Sagittarius. Semoga memang itu yang kalian inginkan, yang kalian manifestasikan. Orang lama datang. Orang lama datang. Karena ada Knight of Wands dan ada Ace of Swords. Ini sepertinya orang lamanya berpengaruh banget dalam kehidupan kalian, ya. Dia pernah memberikan kontribusi yang besar di dalam kehidupan kalian. Ini bisa pasangan, pacar kayak gitu, atau bukan, ya. Atau emang orang itu dealing dengan kalian dalam hal profesionalisme, bukan percintaan sih, ya. So, kalian yang Sagittarius, bersiaplah ada orang lama yang datang ke dalam kehidupan kalian. Kalau worth it untuk diteruskan, ya udah, nggak apa-apa. Kalau
memang dipikir itu cukup baik. Cuma dipikirin juga karena ini sepertinya mengalahkan orang yang sekarang gitu. Orang yang sekarang jadi terlihat berbeda, jadi terlihat tidak sebagus orang yang lama yang datang itu. Ini antara orang yang lama dan yang baru nih. Keputusan di tangan kalian ya, Sagittarius. Oke, Page of Swords-nya terbalik ke jika ada masalah yang lalu yang belum selesai itu kembali lagi. Jadi memang belum selesai, jadi harus diselesaikan. Knight of Cups-nya juga terbalik. So kemarin kalian berhenti dan meninggalkan karena kalian tidak mau lagi meneruskan hubungan itu. Ini ngomongin percintaan, jadi kalian pergi. Kalian tidak mau berjuang untuk cinta kalian karena memang menurut kalian tidak patut diperjuangkan. Oh, I see. Kalian memberi terlalu banyak. Ada Six of Pentacles. No, Sagittarius. Pesannya bukan itu. Pesannya adalah kalian tidak merasa dia memberi apa yang kalian inginkan, so kalian tinggalin. Kalau dalam hal percintaan begitu. Kalau dalam hal karir, iya, karena masalahnya adalah orang tersebut memberikan kalian banyak sakit kepala, banyak pertentangan di dalam pekerjaan, dan kalian sudah merasa memberikan apa yang sudah kalian berikan secara baik, tapi tidak diterima. Kalau secara hubungan, kalian sudah memberikan perhatian, cinta, dan lain sebagainya, tidak cukup ternyata karena dia tidak memberikan feedback yang sama dengan kalian. So, that's what happened. Ada Three of Wands. Terbalik. Kalau kalian bertanya apakah ada masa depan dengan orang lama ini, nggak yakin juga. Makanya tadi saya bilang ini ada pertentangan antara orang lama dengan orang baru gitu. Mana yang kalian pilih itu sih tergantung kalian, dan ini adalah soal masa depan kalian. So saya paling bingung kalau ada orang yang personal reading sama saya, terus saya harus menentukan apakah dia harus pergi atau tidak pergi. Karena apapun yang kalian pilih, pergi atau tidak pergi, sama-sama punya resiko. Jadi biasanya saya akan memberikan resikonya aja. Kalau pergi begini, kalau tidak pergi begini. Bikin kalian bingung ya. Karena kalau reading dengan saya, memang saya memberikan solusi berikut resikonya. Pilihan tetap di tangan kalian. Kenapa harus saya yang memilih untuk kalian? Memang pilihan saya selalu benar. Salah. Kalian yang paling benar menentukan untuk diri kalian sendiri. Oke? Terus kenapa ada tarot? Terus kenapa tarotnya dibuka? Suggestion, tanda, apapun yang bisa kalian lihat dari sebuah bacaan tarot. Kalau pasangan saya bilang dia nggak percaya tarot, tapi kalau ada orang yang melihat tarot dan mendapatkan pertanda, dan mungkin memang itu baik untuk orang tersebut gitu. Begitu juga dengan dia. Kalau dia melihat tarot dan dia melihat pertanda atau ada pesan yang bisa diambil dan itu bagus, bisa diterapkan, ya why not. Dan saya harap kalian juga mempunyai pikiran yang sama dengan pasangan saya, bahwa tarot ini adalah bukan mutlak sebagai jawaban dari semua persoalan kalian, tapi apa yang bisa kalian ambil dari sini, pesan-pesannya mungkin bisa dijadikan pertanda aja gitu ya. Pertanda baikkah, burukkah, tergantung dengan segala permasalahan kalian. Oke, ada Eight of Wands. Tadi bicara tentang manifestasi, apa yang kalian inginkan tercapai. Apakah iya Mbak Lucy? Iya, tercapai. Apapun itu, mau orang lama kayak orang baru,
Orang lama kayak orang baru, pekerjaan lama kayak pekerjaan baru, bisnis lama kayak bisnis baru. Apa yang kalian manifestasikan akan tercapai. Cuma kalau kalian masih bimbang, dilihat lagi apakah kebimbangannya itu memang karena fenomena alam yang mempengaruhi emosi kalian, atau kebimbangan itu terjadi karena memang tidak bagus untuk dipertahankan. Make sense gak kata-kata saya? Berhasil, iya. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu, apapun itu, kalian lihat lagi, itu ragu-ragunya hanya karena galau sesaat, atau memang bukan satu hal yang mesti kalian pegang. Contohnya, kalian dalam sebuah pekerjaan udah nggak enak banget lah kerja di situ karena ini dan itu, karena satu hal, karena satu dan lain hal. Terus kalian masih pertahanin juga. Apakah itu akan menjadi baik? Bisa jadi, tapi bisa juga tidak. Tapi kalau kalian ngerasa itu harus ditinggalkan, dan harus ditinggalkan. Kalau masih bisa dipertahankan, dan pertahankan. Begitu juga tentang hubungan. Tapi kalau ditanya apakah apa yang kalian inginkan, manifestasikan, impikan terjadi, bisa terjadi. Bisa terjadi. Oke? Ada Ten of Sword. Ada seorang teman saya bilang Ten of Sword serem amat. Ada 10 pedang menusuk seorang dari belakang. Masih ada yang kalian belum selesaikan sih. Dari depan tadi juga ada pembicaraan tentang itu ya. Masih ada yang belum terselesaikan. Masih ada pesan, jadi pesan. Masih ada hal yang belum terselesaikan oleh kalian, oke? Masih ada yang kalian sembunyikan dan itu harus segera diklarifikasi ya, my dear. So, biar segalanya cepat beres. Kalau kalian simpen-simpen aja terus, nanti nggak beres-beres, ya kan? Ada Ten of Cups yang terbalik, oke? Kalian jangan sedih ya kalau kartunya terbalik, karena belum tentu artinya jelek juga, oke? Ten of Cups yang tidak terbalik kan bilang kalau kalian mempunyai semua. Kalau terbalik berarti kalian tidak mempunyai semua. Bukan begitu. Ada penundaan karena masih ada yang harus diselesaikan, gitu. Bukan berarti kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, tidak. Kalian bisa mendapatkan itu. Tapi memang saat ini ada penundaan, terutama pada saat itu Merkuri retrograde, karena saya memberikan batasan untuk bacaan yang ini, oke? The Star-nya juga terbalik, oke? Jadi kalian ngerasa tidak menjadi seseorang yang sedang sukses, nggak gitu juga sih. Semuanya ini hanya penundaan, semuanya ini hanya penundaan. Nanti akan berhasil tapi tertunda, bukan sekarang waktunya. Ya udah, nggak apa-apa, dinikmati aja. Oke, my dear. Lanjut dengan Good Tarot. Kalian boleh silakan mempertanyakan sesuatu dan saya akan membacakan, melihat apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak, sesuatu yang kalian inginkan itu. Kemarin saya lupa siapa tuh, ada yang bilang dia minta kesembuhan dari saudaranya yang sedang sakit. Tapi begitu kartunya dibuka, saya bilang tidak. Jawabannya adalah tidak. Dan saudaranya itu meninggal dunia. So sorry about that, and turut berduka cita ya. Tapi dia bilang, benar kata Mbak Lucy, jawabannya adalah tidak. Aduh, saya sedih kalau kayak gitu. Saya ngerasa kayak, makanya saya tidak mau dibilang meramal ya. Karena jadi kayaknya saya meramalkan yang jelek dong. Sedih juga, ikut sedih walaupun kenal juga enggak sama dia. Dan saya juga nggak tahu kan permintaan kalian atau keinginan kalian yang saya jawab tidak itu apa. Kan saya nggak tahu, ya kan. Saya hanya menjawab berdasarkan kartu yang saya buka. Tapi saya ikut bersedih kalau itu yang terjadi. So please, kalaupun jawabannya adalah tidak, berbesar hati saja ya. Karena memang itu yang terbaik. Oke? Sorry ya, maaf. Saya bukan meramalkan hal-hal yang buruk kok. 1, 2, 3.
Untuk pertanyaan kalian yang kali ini jawabannya adalah iya. Oke, so bisa dilaksanakan. Ada penundaan, iya betul, beberapa penundaan di sana sini yang harus di adjustment mungkin ya, harus diperbaiki atau disesuaikan, tapi bisa terlaksana. Oke, so this is a good one. Ada 9 of Ear, banyak pilihan, banyak yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Ada Messenger of Air, ada bantuan dari orang-orang yang akan memberikan kontribusi dalam kehidupan kalian. So makanya kartu depan bilang harus mensyukuri momen ini. Kelihatannya agak rumit, kelihatannya agak berat Sagittarius, tapi sebenarnya itu memang harus terjadi supaya kalian pada saat mencapai apa yang kalian inginkan, kalian tahu prosesnya, kalian jalani prosesnya, bukan instan. Kalau kalian melihat ada orang lain sukses, itu nggak instan juga loh. Itu pasti ada perjuangan di balik itu yang kalian nggak tahu gitu ya. Ada 9 of Earth sih, apa yang ini adalah pencapaian yang tertinggi yang kalian inginkan. Jika memang itu pertanyaannya, apakah bisa terlaksana? Iya. Ada Queen of Water karena ada passion yang tinggi di situ, ada cinta yang tinggi, ada kerelaan untuk segala sesuatu yang kalian inginkan, dan pada akhirnya itu akan menjadi kenyataan. That's a good one. 9 lagi, wow. 9 of Earth, 9 of Water, 9. Buat saya 9 adalah 9 adalah nilai tertinggi ya. Di angka itu dia yang tertinggi karena 10 kan 1 sama 0. Jadi 9 adalah pencapaian yang tertinggi gitu. Dan ini ada dua 9 of Earth and 9 of Water. Earth bicara tentang pentacle, money, koin. Water bicara tentang cinta. So apapun itu jika memang berhubungan dengan keuangan dan perasaan cinta, dua-duanya oke ya. Material things I don't know, soalnya ada yang bilang waktu itu pengen mobil baru gitu ya. Terserah sih, material things juga boleh kok, meminta tuh apa aja boleh kok. Ada the star sih. Tadinya the star-nya terbalik, tapi yang di sini the star-nya tidak terbalik. Karena saya bilang dari pertama bahwa ini hanya penundaan, bukan berarti tidak ada keberhasilan. Hanya penundaan aja. Oke, Sagittarius, so be happy. Bacaannya kelihatannya rumit di depan, tapi di belakang mulai terbuka. Oke, lanjut dengan beberapa oracle cards. Saya akan membukanya langsung. Oke. Yang ini Angel's Prayer, yang ini Archangel Message, yang ini Angel Message. Sih, bagus-bagus kok kartunya. So nggak usah galau ya Sagittarius. Yang ini self healing, apa yang perlu di healing dari kalian. Life purpose. Oh, oke. Lanjut dengan oracle monologi oracle card. Sorry, agak pusing kepala saya. Oke, karena memang kurang sehat sih. Udah berapa hari ini begini. Oke, ada Angel's Prayer, honor your feeling. See, feeling kalian itu harus kalian perhatikan juga. Itu menyangkut kebahagiaan kalian. Dan ini adalah dari message dari Archangel Haniel yang supporting emosi kalian, feeling kalian, walaupun ya memang pada saat Mercury retrograde tuh biasanya emosi lebih teraduk-aduk ya, tapi di manage aja emosinya. Ada prosperity sih, kemakmuran, my dear, kemakmuran. Archangel Ariel, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dream into reality. Apa yang kalian inginkan menjadi kenyataan, ya kan? Ya enggak? Ya dong. Oke. Segala sesuatu yang berhubungan dengan material things. Oke. Lanjut dengan Francesca. What do you desire right now? Visualize it and it will come about.
Negativity will block your progress. Apa yang kamu inginkan saat ini divisualisasikan, dimanifestasikan, udah dari depan ngomong kayak gitu. Dan itu harus yang positif, karena negatif akan ngeblok atau menghalangi prosesnya. Sih? Bukan aja negatif itu akan balik lagi negatif ke kalian, tapi juga mengeblok apa-apa yang udah positif, yang udah kalian manifestasikan dan keluarkan dan visualisasikan. Contoh yang pengen tadi tuh, yang pengen ganti mobil ya kan, udah dimanifestasikan, tiba-tiba ada pikiran, cing, nggak mungkin deh, kayaknya lagi COVID nih, susah cari duit. Ya udah nggak mungkin. Kalau emang bilangnya nggak mungkin, gimana sih? Orang udah benar-benar visualisasikan apa yang diinginkan, tiba-tiba ada pikiran buruk, ya udah ngeblok semuanya. Oke? Apa yang perlu di-healing dari kalian? Pride kalian, ego kalian. Dalam hal-hal tertentu kalian harus nurunin sedikit, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan ini berhubungan dengan pride atau harga diri kalian. Oke? Bukan saya bilang bahwa kalian harus merendahkan diri demi apapun atau menggadaikan ego atau pride kalian, enggak gitu ya maksud saya. Tapi yang pride-nya ketinggian padahal nggak perlu, ya udah diturunin aja gitu. Kadang-kadang memang harus kompromi dalam beberapa hal, walaupun tidak semuanya bisa dikompromikan ya. Tapi mungkin untuk bacaan yang ini, itulah yang terjadi dalam kehidupan kalian, bisa resonate, bisa tidak. Tentu saja dihubungin aja dengan yang sedang kalian hadapi pada saat ini, Sagittarius. Oke? Lanjut dengan life purpose tentang author. You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make it time to write it. Ini bicara tentang hidup kalian yang kalian tulis. Jadi saya mengerti setiap kali kalian mendengar bacaan saya, selalu saya bilang, hidup sudah ditulis sama Tuhan, which is true. Dan saya selalu bilang, saya percaya itu. Tapi bukan berarti kita diam aja, nggak ngapa-ngapain, mager, nggak gunain otak, nggak gunain kreativitas kita, tidak. Kita berhak menulis juga apa yang menjadi keinginan kita. Karena itu juga dibaca sama Tuhan, sama malaikat pelindung kita. Kalau lihat di sini, malaikatnya lagi ngelihat kita nulis. Ya, contoh saya ingin sesuatu tuh saya tulis, saya ingin begini, 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 begini. Itu dicatat. Keinginan kita dicatat, dan selama keinginan itu memang positif dan tidak bentrok dengan apa yang harus kita jalani sebagai our fate ya, fate kita atau takdir kita gitu, ya itu akan terlaksana, ya kan? Apapun itu, ya mungkin kalian harus tanya anak saya. Pada suatu hari dia bilang kita perlu punya mobil, dan itu terlaksana dengan manifestasi tentu saja, dan nggak susah-susah gitu. Padahal kalau dipikir ya hidup kita juga nggak, kita bukan orang yang punya gitu, yang bisa beli Ferrari dengan segampang itu, sultan gitu kan. Kita harus berjuang dulu, tapi dapet itu material things ya. Yang lain-lain juga banyak gitu. Kadang-kadang pada saat, waduh kok lagi butuh ini nih, terus tiba-tiba ya ada aja yang ngasih, yang bantu, atau tiba-tiba dapat jalan untuk mendapatkan itu. So manifestasi itu nyata, visualisasi itu nyata, benar-benar bisa terjadi seperti kenyataan, seperti yang kalian inginkan, plek-plek bisa. Intinya ya punya iman atau enggak, percaya atau enggak, seberapa besarnya kepercayaan itu. Gitu aja Sagittarius. Oke? Ya ampun. Tadi saya ngomong apa di depan sini? Adjustment kan? Atau apa namanya? Bukan perubahan, adjustment itu penyesuaian kan, saya bilang kan. Saya bicara tentang adjustment kan, penyesuaian tadi di sini. Saya ingat loh waktu kartu-kartu ini. Dan kartu terakhir kalian adalah adjustment are required. Kalian lihat saya shuffle kartunya, saya tidak memilih kartunya dilihat gitu, tapi kan saya memilih apa yang memang harus saya ambil. Kartu saya selalu dari depan sampai belakang nyambung. Kenapa bisa begitu? Ya udah sih, nggak usah dipertanyakan, sama juga mempertanyakan kenapa saya bisa baca tarot. Saya juga nggak bisa jelasin secara gamblang sama kalian. Tapi intinya dari seluruh bacaan ini, adjustment are required. Ya,
Kalian tadi bicara tentang pride. Kalau pride-nya ketinggian, di-adjust ya, disesuaikan. Mungkin itu nggak perlu sampai ketinggian gitu pride-nya. Mungkin egonya diturunkan sedikit, oke? Karena memang kebutuhannya seperti itu dan memang harus dilakukan seperti itu. Kalau ini memang resonate untuk kalian Sagittarius, oke? Sekali. Sekian aja bacaannya untuk kalian yang Sagittarius. Mohon maaf sekurang lebihnya karena sebenarnya saya memang agak geliang tuh bahasa apa sih? Agak pusing ya. Agak kurang enak badan beberapa hari ini, tapi itu mungkin karena perubahan cuaca atau fenomena alam, ya entahlah. Saya hanya menjalani apa yang harus saya jalani sebaik-baiknya, itu aja sih. Oke, saya harap kalian juga seperti itu. Saya harap kalian selalu berbahagia, selalu semangat dalam menghadapi kehidupan apapun yang terjadi. Tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai kalian selalu, malaikat pelindung selalu menjaga kalian juga. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.